Halo Mama, Opa, Om, Tante, dan teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat dan semangat selalu ya, oke? Everything happen for a reason? Cek, Sela? Cek. So, welcome back to cerita sejarah kemerdekaan Indonesia. Teman-teman setia MSK, udah nonton video Mega sebelumnya belum? Ayo, udah belum? Kalau belum, Mega sarankan nonton dulu ya teman-teman, supaya kalian dapat tuh keseruannya. Soalnya di video kali ini itu masih berkelanjutan dari video sebelumnya. Oke, jangan lupa ditonton. Nah, di video sebelumnya kan Mega udah sempat menceritakan bahwa Bapak Ahmad Soebardjo itu mencoba menghubungi Laksamana Maida untuk meminjam kediamannya sebagai tempat merumuskan proklamasi. Dan untungnya Laksamana Maida pun mengizinkan bahwa kediamannya dijadikan tempat merumuskan proklamasi. Alhasil dari kediaman Hatta, rombongan Soekarno dan Hatta langsung menuju ke kediaman Laksamana Maida. Setibanya di kediaman Laksamana Maida, rombongan Soekarno-Hatta diterima hangat oleh Laksamana Maida dan langsung dihantar oleh Laksamana Maida dan Miyoshi untuk menemui kepala pemerintahan Jepang atau Gunseikan, yaitu Moichiro Yamamoto. Tapi sayangnya Yamamoto tidak bisa ditemui. Jadi rombongan Soekarno dan Hatta hanya bisa bertemu dengan Nishimura, yaitu Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintah Jepang. Dan kalian tahu apa teman-teman? Nishimura pun menginformasikan bahwa ada perintah dari Tokyo untuk menjaga status quo dan Jepang tidak bisa memberikan izin persiapan kemerdekaan Indonesia. Aduh, masalah apa lagi ini? Susah deh. Perdebatan pun terjadi dan Laksamana Maida izin pulang terlebih dahulu, menyusul rombongan Soekarno dan Hatta. Setibanya rombongan Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Maida, rumah Laksamana Maida ternyata sudah dipenuhi oleh kurang lebih 40-50 orang teman-teman. Dan Laksamana Maida tetap menyambut rombongan Soekarno dan Hatta dengan baik, dengan hangat. Tidak lama kemudian Laksamana Maida pun izin pulang terlebih dahulu. Saat kemudian rombongan Soekarno dan Hatta tiba di kediaman Laksamana Maida. Dan ternyata di kediaman Laksamana Maida sudah berkumpul kurang lebih 40-50 orang dari golongan pemuda dan anggota PPKI. Tidak lama kemudian Laksamana Maida pun mempersilahkan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo untuk menggunakan ruangan makannya sebagai tempat merumuskan teks proklamasi. Dan sisa yang lainnya
dipersilakan untuk menunggu di serambi depan atau di halaman. Pada pukul 2 dini hari waktu setempat, Soekarno mulai menyiapkan draft naskah proklamasi. Sedangkan Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan ide rumusannya melalui lisan. Rumusan naskah proklamasi ditulis Soekarno di atas kertas. Dan naskah tersebut diberi judul proklamasi. Kata-kata pertama yang dihasilkan oleh ketiga tokoh tersebut adalah kami, bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Setelah kira-kira 2 jam, pada pukul 4, naskah proklamasi pun berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan hasil tukar pikiran dari ketiga tokoh tersebut. Nah, terus rumusan naskah proklamasi pun diajukan ke serambi depan kediaman Laksamana Maida kepada seluruh yang hadir. Soekarno mulai membacakan rumusan naskah proklamasi tersebut secara perlahan dan sesekali diulang. Dan beliau pun memberikan pendapatnya serta meminta persetujuan yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh sorak-sorai pun memenuhi kediaman Laksamana Maida. Tapi timbul sebuah pertentangan tentang siapa nih yang berhak serta pantas untuk menandatangani rumusan naskah proklamasi tersebut. Salah satu tokoh, yaitu Dr. Teuku Muhammad Hasan, memberikan 3 pendapat. Yang pertama, bahwa seluruh peserta yang hadir menandatangani rumusan naskah tersebut. Yang kedua, dibagi kelompok dan hanya perwakilan tiap kelompok sajalah yang menandatangani rumusan tersebut. Atau yang ketiga, hanya ketua serta wakil ketua saja yang menandatangani rumusan tersebut. Muncullah Chairul Saleh sebagai perwakilan dari golongan pemuda berinisiatif untuk mengemukakan pendapatnya bahwa rumusan naskah proklamasi cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja. Sependapat dengan Chairul Saleh, Soekarno pun mendukung. Riuhnya gemuruh dari tepuk tangan para peserta yang hadir menandai disetujuinya usulan penandatanganan oleh 2 tokoh besar ini saja, sekaligus mengakhiri pertentangan pada malam itu. Setelah mendapati kesepakatan atas pertentangan tersebut, segera Soekarno memerintahkan Sayuti Melik sebagai juru ketik atas naskah proklamasi. Dan Sayuti Melik pun bergegas untuk mengetik naskah proklamasi tersebut didampingi oleh BM Dia. Beberapa kata mengalami revisi dalam proses pengetikan. Sayuti Melik merubah kata tempuh menjadi tempo dan merubah nama wakil-wakil rakyat Indonesia menjadi atas nama rakyat Indonesia, seperti yang kita dengar saat ini. Seusai proses pengetikan, naskah yang asli diremas-remas oleh Sayuti Melik dan dibuang. Tetapi diam-diam BM Dia mengambil naskah tersebut dan disimpan olehnya. Hasil dari pengetikan itu segera dibawa ke ruang besar di depan rumah kediaman Laksamana Maida, di mana tempat para peserta yang hadir berkumpul. Sekitar pukul 4 pagi disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir. Soekarno dan Hatta pun menandatangani naskah proklamasi tersebut di atas sebuah piano. Ruang di mana naskah proklamasi ditandatangani itu saat ini dikenalnya sebagai ruang pengesahan naskah proklamasi, teman-teman. Setelah proses penandatanganan naskah proklamasi selesai, Soekarno dan Hatta pun bergegas ke dapur
rumah Laksamana Maida untuk santap sahur, teman-teman. Nah, awalnya naskah proklamasi direncanakan akan dibacakan di lapangan Ikada atau yang sekarang ini lebih kita kenal dengan lapangan Monas. Tapi karena adanya kekhawatiran terjadinya bentrokan, alhasil pembacaan naskah proklamasi pun alhasil disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi akan dibacakan di depan rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56. Seusai pengesahan naskah proklamasi, seluruh peserta yang hadir pun meninggalkan ruangan dan dengan gembira menyambut kemerdekaan Indonesia sambil saling mengucapkan selamat. Mendengar riuh di ruangan bawah rumahnya, Laksamana Maida pun turun menuju ruang tamu dan memberikan ucapan selamat. Di saat yang bersamaan, Soekarno dan Hatta pun mengucapkan terima kasih kepada Laksamana Maida atas jasa dan kebaikan Laksamana Maida yang telah bersedia menyediakan ruangan untuk proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Tak lama kemudian, seluruh peserta yang hadir pun bergegas meninggalkan rumah Laksamana Maida. Tanpa menunggu lama, BM Dia berinisiatif untuk memperbanyak naskah proklamasi dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Sedangkan para pemuda yang dipimpin oleh Syafruddin yang saat itu sedang bekerja di kantor Berita Dome menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini secara telegrafis ke seluruh dunia. Sore harinya, Radio Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Hosukyo pada saat itu, atas usaha penyiarnya yaitu Yusuf Ronodiputro, pun ikut menyiarkan berita bahagia tentang kemerdekaan Indonesia ini, teman-teman. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, akhirnya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta. Dan tak lupa disertai dengan pengibaran sangsaka merah putih oleh Latif, Suhut Sastrokusumo, dan Sulastri Karma Trimurti. Demikianlah cerita proklamasi kemerdekaan Indonesia hasil kulikannya Mega. Kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Sebelum Mega menutup video ini, mengutip kata-kata dari Winston Churchill yang mengatakan bahwa a nation that forget its past has no future. Artinya, bangsa yang melupakan sejarahnya tidak punya masa depan. Hal ini sama tuh dengan pidato terakhirnya Soekarno yang mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. So, teman-teman, jangan melupakan sejarah ya. Karena dengan kita mengetahui cerita sejarah bangsa Indonesia tercinta kita ini, kita jadi tahu nih betapa berat dan susahnya perjuangan para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan hal ini juga merupakan salah satu bentuk penghormatan atas perjuangan para pahlawan, dan kita siap mewujudkan tema terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia ke-78. Merdeka! Teman-teman setia MSG, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan notifikasinya diaktifkan agar tidak ketinggalan video-video Mega selanjutnya. Support Mega terus ya teman-teman semua. Terima kasih. Dah.
mendapati kesepakatan atas pertentangan tadi tersebut. Udah tadi tersebut diulang. Ya ini aku hapusnya nggak tahu nih non.